tentang kemuliaan ikhlas, wa tahrimir riya'i, dan haramnya riya. Qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidaklah kalian diperintah, illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddina hunafa'a, dalam keadaan ikhlas baginya agama yang lurus, wa yuqimus sholata, dan mendirikan sholat, wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimati, dan itulah agama yang lurus. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya segala perkara itu, setiap orang itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, dan barang siapa yang adalah hijrahnya untuk dunia yang ia ingin meraihnya, awi mera'atin yankihuha, atau perempuan yang ingin ia menikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia hijrah kepadanya. Rawahu Syaikhan an Umar. Kalau ada satu daerah kena bencana, semuanya mati, sedangkan di daerah itu ada orang solehnya yang kena ikut bencana tersebut, bagaimana nanti di akhirat? Yub'atun nas ala niyatihim, dibangkitkan manusia itu sesuai dengan niat-niatnya. Maka semua menghadap Allah, dia sesuai dengan niatnya. Maka orang Islam itu kekal di sorga bukan karena amal ibadahnya, tapi karena niatnya. Dan orang kafir itu kekal di neraka bukan karena perbuatannya, tapi karena niatnya. Orang Islam seumur hidup, seumpama 60 tahun, dibalas oleh Allah dengan sorga selama-lamanya. Pertanyaannya, emang itu orang Islam dalam umur 60 tahun dipakai buat ibadah semua, gak ada kemaksiatan, sehingga dibalas oleh Allah dengan selama-lamanya di sorga? Tidak. Orang Islam itu masuk ke dalam sorga dan kekal di dalamnya bukan karena perbuatannya, tetapi karena niatnya. Karena seandainya dia diberikan umur sampai ribuan tahun, jutaan tahun, pasti dia akan niat Islam selamanya. Begitu juga orang kafir, seumpama umurnya 60 tahun, lalu dia dimasukkan ke neraka selama-lamanya, tidak menjumlahkan hitungan tahun. Apakah karena dia melakukan seumur hidupnya nggak ada kebaikan sama sekali? Pasti orang kafir sekalipun dalam kehidupannya ada perbuatan baiknya.
Tapi kenapa dibalas oleh Allah di neraka selama-lamanya? Karena bukan dengan sebab perbuatannya, tapi karena niatnya. Orang kafir itu niat, kalau seandainya dikasih umur ribuan tahun, pasti selamanya dia akan jadi kafir terus. Jadi bukan karena perbuatan. Yub'atsun nas ala niyatihim, dibangkitkan manusia itu sesuai dengan niatnya. Innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum, sesungguhnya Allah Ta'ala tiada memandang kepada tubuh-tubuh kalian, yang gemuk, yang kurus, yang pendek, yang tinggi, nggak dipandang sama Allah. Wala ila suwarikum, dan tidaklah Allah memandang kepada rupa-rupamu, yang ganteng, yang jelek, yang pesek, yang mancung, nggak dipandang sama Allah. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah memandang kepada hatimu dan amal perbuatanmu. Yang dipandang sama Allah hati, yang dipandang sama Allah amal perbuatan. Innallaha katabal hasanati wasayyiati, sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan dan keburukan. Tsumma bayyana dzalika fi kitabihi, lalu Allah menjelaskan semua itu di dalam kitabnya. Ini yang baik-baik kerjain ya, ini yang buruk-buruk tinggalin ya. Ada orang nanya, kafir dan mukmin itu kan sama-sama irodahnya Allah, keinginannya Allah. Seandainya Allah mampu, seandainya Allah menginginkan di dunia ini semuanya mukmin, Allah maha mampu. Semuanya kafir, Allah maha mampu. Ada orang mukmin, ada orang kafir. Perbedaannya, orang mukmin itu adalah yang diinginkan oleh Allah, lalu diperintahkan dan diridhoi. Sedangkan orang kafir itu adalah yang diinginkan oleh Allah, namun Allah tidak memerintahkan dan Allah tidak meridhoi. Abu Bakar beriman, berimannya Abu Bakar diinginkan oleh Allah, diperintahkan dan diridhoi. Kekufurannya Abu Jahal itu adalah keinginannya Allah, namun tidak diperintahkan dan tidak diridhoi. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, maka barang siapa yang berniat melakukan kebaikan namun tidak sempat mengerjakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah menetapkan di sisinya satu pahala yang sempurna. Fa in hamma biha fa amilaha, jika dia berniat dengan kebaikan lalu mengerjakannya, katabahallahu indahu asyra hasanatin, maka Allah menetapkan di sisinya 10 pahala kebaikan, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat, ila ad'afin katsiratin, kepada balasan-balasan yang banyak. Waman hamma bisayyi'atin falam ya'malha, dan barang siapa yang berniat keburukan namun tidak mampu mengerjakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah menetapkan di sisinya satu pahala yang sempurna. Wa in huwa hamma biha fa'amilaha, dan apabila dia berniat keburukan lalu mengerjakannya, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, maka Allah mencatatkan untuknya satu dosa saja.
dia niat banget mau ngaji, ada urusan mendadak kagak jadi ngaji, udah dapat pahala yang sempurna, pahala niat. Ada orang yang udah benar-benar niat ngaji, dari malam udah niat ngaji, benar-benar paginya berangkat dia ngaji, maka ditulis pahalanya 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan ditambah dengan kelipatan-kelipatan yang banyak. Orang yang niat berbuat buruk, kagak berani dia kerjain, maka dia dapat pahala yang sempurna. Sedangkan orang yang berniat buruk lalu sampai dia kerjain, maka dia ditulis 1 dosa saja. Man sama'a, barang siapa yang memperdengarkan, sama Allahu bih, maka Allah akan memperdengarkan dengannya. Wa man yurai, dan barang siapa yang memperlihatkan, yura'illahu bih, maka Allah akan memperlihatkan dengannya. Yang ingin diperdengarkan kebaikan-kebaikannya, pasti dia akan mendengar orang memuji-mujinya. Yang kepengen diperlihatkan kebaikan-kebaikannya, pasti Allah pun akan menampakkan orang-orang yang memuji amal kebaikannya, sehingga nanti di akhirat udah gak ada lagi balasan. Maksudnya memperdengarkan, seumpama dia bersedekah, dia pengen orang dengar kalau dia bersedekah, maka pasti Allah akan memperdengarkan kepadanya orang-orang yang menceritakan kebaikannya itu. Orang yang ingin memperlihatkan, pasti Allah pun akan memperlihatkan dengannya, yaitu orang yang ingin dilihatin kebaikannya oleh manusia, ibadahnya oleh manusia, pasti Allah akan menunjukkan manusia-manusia yang melihat kebaikannya dan memuji kebaikan itu, sehingga nanti di akhirat udah gak ada balasannya lagi.